Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam kepada teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan kelas e-learning di minggu ke-11, di mana kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir dalam perkuliahan kita di semester ini. Nah, untuk mata kuliah mekatronika ini, pada minggu ke-11 ini saya akan memulai menyampaikan materi tentang pengantar mikrokontroler. Nah, sebelum saya lanjutkan, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillahirabbil kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di kelas e-learning ini untuk sebuah niat mulia sebagai bentuk transfer ilmu, sebagai bentuk pembelajaran bagi kita bersama yang oleh karenanya mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita kelak nanti. Selawat dan salam, marilah sama-sama juga kita panjatkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita alhamdulillah bisa terbebas dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita alami saat ini, dan kita menjadi pelaku di dalamnya. Nah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengantar mikrokontroler. Nah, sebenarnya inti dari pembelajaran kita di mekatronika ini adalah di mikrokontroler dan PLC. Nah, materi-materi sebelumnya yang kita pelajari itu lebih ke variabel-variabel pendukung terhadap kinerja dari sistem kontrol. Nah, sistem kontrol itu sendiri dalam mekatronika terdiri dari dua, yaitu ada mikrokontroler dan ada mikrokontroler sendiri saat ini sudah mengalami pengembangan dengan generasi terbaru yang namanya Arduino. Nah, sistem kontrol yang lainnya ada yang namanya PLC. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa membahas juga tentang PLC dan Arduino. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mikrokontroler. Nah, apa itu mikrokontroler? Dari kalimatnya adalah mikro dan kontrol. Mikro dan controller. Artinya kalau kita menerjemahkan secara harfiah, mikrokontroler ini adalah sistem pengontrol dengan skala mikro. Jadi maksudnya begini, di dalam satu kontrol mikrokontroler itu bisa menampung berbagai macam atau bisa memadukan berbagai macam variabel-variabel di dalam sebuah kontrol. Nah, di situ bisa memadukan CPU, bisa memadukan ROM, bisa memadukan RAM, bisa memadukan I/O, bisa memadukan counter dan timer, rangkaian clock, terus ada juga interrupt, terus ada juga osilator dan sebagainya. Nah, jadi mikrokontroler adalah komputer mikro dalam satu chip tunggal. Nah, teman-teman bisa lihat di ilustrasi gambar yang saya berikan ini. Nah, ini adalah chip mikrokontroler. Di dalam benda sekecil ini, itu di dalamnya sudah terdapat konfigurasi performa yang mendukung kinerja dari kontrol tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam chip ini, di dalam mikrokontrol ini sudah ada CPU, ya, sudah ada ROM, sudah ada RAM, sudah ada I/O atau input output, sudah ada osilator, sudah ada timer, sudah ada counter, dan sebagainya.
Nah, berbeda dengan mikroprosesor. Kalau mikroprosesor itu masing-masingnya berdiri sendiri. CPU-nya berdiri sendiri, RAM-nya berdiri sendiri. Teman-teman kalau membuka komputer itu di dalamnya itu ada ROM, ada CPU-nya, ada motherboard, ada VGA, ada mikroprosesor itu sendiri, sehingga mikroprosesor itu dianggap sebagai piranti kontrol yang terdiri dari banyak variabel yang terpisah satu sama lain. Sementara kalau mikrocontroller, cukup dengan satu chip mikrocontroller itu sudah mewakili semuanya di situ. Ya, sudah mewakili I/O, input output, sudah mewakili RAM, sudah mewakili ROM, sudah mewakili CPU, sudah mewakili timer, sudah mewakili osilator. Nah, apa saja itu nanti kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi intinya mikrocontroller itu adalah sebuah piranti untuk mengendalikan atau untuk mengontrol sebuah sistem otomatisasi dengan fitur-fitur yang sudah terintegrasi di dalamnya, sudah menyatu di dalamnya, ya, tidak terpisah satu sama lain. Nah, mohon dipahami terlebih dahulu ya teman-teman, apa itu mikrocontroller. Silakan teman-teman pahami apa itu mikrocontroller dari saya, ya, dari apa yang saya jelaskan ini. Nah, lalu saya juga mengilustrasikan bahwa di dalam mikro ini teman-teman bisa lihat chip sebelah kanan ini dia sudah terdiri dari CPU, sudah terdiri dari mikroprosesor, sudah terdiri dari RAM, sudah terdiri dari ROM, sudah terdiri dari PIO, sehingga semua piranti-piranti pendukung dari mikrokontroller ini sudah terdapat di dalam satu chip mikrokontroller itu sendiri. Berbeda dengan mikroprosesor yang saya jelaskan tadi yang terpisah satu sama lain. Nah, fungsinya mikro ini adalah sebagai piranti untuk mengendalikan sebuah sistem kontrol. Nah, sebuah otomatisasi. Semuanya dikendalikan oleh mikrocontroller yang mana masing-masing kinerja dari mikrocontroller ini sudah terdapat di dalam chip mikrocontroller tersebut. Ya, mohon dipahami oleh teman-teman. Nah, itu sekilas tentang pengenalan kita tentang mikrocontroller. Nah, lalu di sini saya juga ada mencantumkan beberapa contoh mikrocontroller, yaitu ada MCU itu adalah microcontroller unit ya. Jadi ada microcontroller unit keluarga Atmel ya, ada microcontroller unit keluarga NXP. Nah, apa saja keluarga Atmel itu? Ada ATmega 8, ada ATmega 8535, ada ATmega 162, ada ATmega 32 dan sebagainya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya di minggu berikutnya kita akan bahas keluarga-keluarga besar dari mikrokontroller itu apa saja. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, sedikit saya akan mengulas dulu tentang mikroprosesor. Nah, mikroprosesor merupakan sebuah perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai inputan, lalu memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan di dalam memorinya dan memberikan hasil sebagai output. Nah, teman-teman bisa memahami tentang mikroprosesor itu dalam penggunaan PC ataupun laptop yang kalian gunakan sehari-hari. Nah, jadi mikroprosesor merupakan perangkat multiguna yang dapat diprogram atau yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai inputan, terus diproses sesuai dengan instruksi yang tersimpan, lalu memberikan outputan sesuai dengan sistem yang memprosesnya. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini adalah contoh dari mikroprosesor ya. Kalau kita bicara mikroprosesor itu artinya adalah prosesor kecil, skala mikro. Nah, lalu ada juga pengertian dari mikroprosesor itu adalah, sebentar, ini saya kok nggak mau bergerak nih. Sebentar, laptop saya ngehang. Oh, nih dia sudah. Sorry, tadi agak ngehang. Nah, ini dia. Mikroprosesor merupakan Central Processing Unit atau CPU. Bisa juga disebut sebagai CPU yang terbentuk dalam satu chip. Sedangkan microcontroller merupakan gabungan dari berbagai macam komponen pengendali dalam satu chip. Nah, jadi teman-teman harus membedakan antar apa itu harus bisa membedakan mikroprosesor dan mikrocontroller. Sebentar, ini saya akan tulis dulu perbedaan mikroprosesor, mikrocontroller, dan mikroprosesor. Nah, jadi kalau kita berbicara mikroprosesor, artinya merupakan Central Processing Unit, satu CPU ya, yang terbentuk dalam satu chip, akan tetapi perangkat-perangkat pendukungnya terpisah satu sama lain ya. Jadi nanti RAM-nya terpisah, ROM-nya terpisah, terus VGA-nya terpisah, power supply-nya terpisah, semuanya terpisah. Nah, sementara microcontroller merupakan gabungan dari CPU dan beberapa perangkat-perangkat pendukung dari kontrol tersebut yang menjadi satu di dalam chip microcontroller tersebut. Ya, di dalam mikro ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini di dalamnya sudah terdapat RAM, sudah terdapat ROM, sudah terdapat osilator, sudah terdapat timer, counter, terus sudah ada input dan outputan, sudah ada komunikasi serialnya di sini. Nah, berbeda dengan mikroprosesor. Mikroprosesor juga sama-sama pengendali, ya, pengendali, akan tetapi dia perangkat-perangkat pendukungnya terpisah satu sama lain. Nah, itu adalah secara garis besar perbedaan dari mikroprosesor dengan mikrocontroller. Ya, perlu teman-teman pahami. Nah, di sini ada beberapa uraian tentang perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, kalau mikroprosesor dirancang untuk kegunaan umum, ya, seperti surat menyurat, terus kebutuhan administrasi, terus untuk pemrograman. Nah, sementara mikrocontroller itu biasanya dirancang untuk kebutuhan khusus, ya. Misalnya untuk mengendalikan ATM, ya, untuk mengontrol ATM, untuk mengontrol solar cell, untuk mengontrol traffic light, ya, untuk mengontrol printer, untuk mengontrol radio komunikasi dan sebagainya. Itu dirancang khusus, ya. Jadi mikrocontroller itu dirancang khusus. Sementara mikroprosesor itu dirancang untuk kegunaan-kegunaan umum. Lalu ada lagi perbedaan lainnya antara mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, kalau di dalam mikroprosesor itu lebih dari satu program bisa dijalankan, ya. Kalau kita menggunakan mikroprosesor, kita bisa menjalankan Google Chrome, kita bisa menjalankan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Jadi beberapa program kita bisa jalankan, ya. Nah, sementara di mikrocontroller dia hanya satu program saja yang dapat dijalankan dalam satu waktu. Nah, itu perbedaan lain antara mikroprosesor dengan mikrocontroller.
ya. Lalu ada lagi, sebentar, ini kok sekarang laptop saya kok ngehang. Oke, nah langsung deh. Ya, jadi itu beberapa perbedaan secara garis besar antara mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi teman-teman harus paham dulu perbedaan mikrokontroler dengan mikroprosesor seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Ya, nah lalu kita masuk ke internal mikrokontroler. Nah, prinsip kerja internal mikrokontroler itu teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa di dalam mikrokontroler itu secara garis besar prinsip kerjanya adalah terdiri dari input device dan output device, di mana input device ini akan diproses oleh mikrokontroler, lalu proses yang dilakukan oleh mikrokontroler ini akan menghasilkan sebuah output yang bisa digerakkan oleh sistem-sistem output device. Nah, sistem input device-nya apa saja? Yang pertama ada sensor. Nah, ya, teman-teman kita sudah belajar sensor ya di pertemuan awal. Terus ada yang namanya push button, ya, tombol on off itu push button tuh. Ya, tombol hidup atau mati, ya, 1 atau 0. Nah, itu adalah push button. Terus ada switch, ya, ada switch ya, saklar, switch. Nah, itu juga merupakan input device. Terus ada potensiometer. Kemarin sudah belajar kita potensiometer ya. Nah, itu merupakan input device ya. Jadi perangkat-perangkat input dari mikrokontroler. Lalu ada keypad ya. Ada keypad juga di sini ya. Nah, keypad juga termasuk ke dalam perangkat untuk input device ya. Jadi perangkat input device ini akan mengkomunikasikan ya perintah-perintah yang diberikan oleh input device, baik itu dari sensor, push button, potensiometer, switch, keypad dan sebagainya macamnya. Lalu dari perintah input device ini akan diolah ya, akan diolah oleh mikrokontroler untuk dikeluarkan dalam bentuk output yang diinginkan melalui beberapa perangkat output. Nah, apa saja perangkat-perangkat outputnya? Nah, perangkat-perangkat outputnya yang kita namakan aktuator. Ya, kemarin kita sudah belajar aktuator ya. Nah, perangkat-perangkat output dari mikrokontroler itu ada motor servo. Nah, ya, kemarin kita sudah belajar di aktuator. Terus ada motor stepper. Ya. Terus ada 7 segment. Nah, kemarin juga kita sudah belajar 7 segment ya. Konfigurasi 7 segment itu seperti apa? Nah, itu kita sudah pelajari. Nah, terus perangkat output lainnya ada indikator, lampu-lampu indikator. Nah, nanti di lampu-lampu indikator ini dia akan menerima outputan dari mikro dengan sinyal atau dengan nyala lampu. Misalnya lampunya merah, hijau, atau kuning ya. Nah, terus ada lagi analog device indikator ya. Nah, terus ada LCD display. Nah, ya. Jadi LCD display ini merupakan outputan yang menampilkan data-data yang sudah diproses oleh mikrokontroler di dalam LCD tersebut. Nah, terus ada juga yang namanya buzzer atau speaker. Nah, itu juga merupakan piranti atau perangkat-perangkat output yang mendukung kinerja dari mikrokontroler. Nah, teman-teman harus paham juga bahwa mikrokontroler ini juga dia tidak bisa menjalankan perintah output tanpa dikendalikan oleh sebuah bahasa pemrograman. Ya. Nah, di sini ada perangkat untuk bisa membuat bahasa pemrograman, yaitu yang namanya perangkat komputer, di mana nanti bahasa pemrograman yang sudah dibuat oleh komputer ini
akan dimasukkan ke dalam microcontroller melalui komunikasi serial, sehingga nantinya microcontroller akan memberikan outputan kepada output device berdasarkan program yang sudah kita atur, ya. Nah, bahasa pemrogramannya untuk mendukung kinerja dari microcontroller ini banyak. Ada bahasa bahasa Visual Basic, C++, ada bahasa C dan sebagainya. Lalu program-program yang sudah dibuat di dalam perangkat terpisah nantinya akan disimpan di dalam memori yang ada di microcontroller ini, ya, dalam bentuk EEPROM, RAM, dan ROM. Nah, ini adalah prinsip kerja dari internal microcontroller. Nah, teman-teman harus pahami penjelasan saya ini sehingga teman-teman bisa paham nanti prinsip kerja dari microcontroller tersebut atau prinsip kerja dari internal microcontroller tersebut. Ya, teman-teman harus pahami dulu sebelum nanti teman-teman memahami slide-slide saya yang berikutnya. Ya. Nah, lalu di dalam microcontroller ini ada beberapa contoh aplikasi microcontroller, ya. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk sirkuit project 8051, di mana di dalam aplikasinya itu untuk water level control, ya, menggunakan microcontroller. Terus ada aplikasi untuk detektor kebocoran gas, nah, itu juga digunakan microcontroller. Nah, terus ada juga sistem untuk pengaman password. Nah, itu biasanya digunakan di fingerprint dan sebagainya, itu menggunakan microcontroller. Nah, lalu ada juga aplikasi microcontroller untuk electronic voting machine, ya. Nah, di dalam di perkembangan teknologi saat ini kita bisa melakukan pemilihan, melakukan voting dengan sistem otomatisasi yang berbasis microcontroller. Ya. Lalu ada juga line follower robot. Nah, microcontroller ini sebuah pengontrol yang banyak sekali digunakan di dalam sistem robotika. Nah, salah satunya adalah line follower robot. Nah, di dalam line follower robot ini nantinya robot akan bergerak mengikuti garis putih sepanjang garis itu terbentuk, ya. Nah, jadi menggunakan sistem microcontroller. Lalu ada lagi aplikasi lainnya dalam bentuk ultrasonic ranger finder, ya. Terus ada juga aplikasi microcontroller untuk RFID, RFID based access control, di mana microcontroller ini akan membaca RFID atau radio frequency identification. Nah, biasanya di dalam pengendali-pengendali yang memerlukan radio frekuensi maka digunakan RFID. Nah, microcontroller ini juga bisa membaca atau bisa mengakses RFID tersebut. Lalu ada juga aplikasi yang sering digunakan dalam solar tracker, pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, jadi microcontroller ini juga bisa mengendalikan pembangkit listrik tenaga matahari, di mana solar panelnya bergerak mengikuti arah matahari. Nah, itu juga bisa digunakan dengan kontrol microcontroller. Nah, jadi itulah beberapa aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan
di dalam pengendalian yang dilakukan oleh microcontroller. Nah, lalu yang berikutnya kita masuk ke sistem bilangan bit dan byte, ya. Nah, di dalam dunia elektronik, khususnya elektronik digital, media penyimpanan digital dan kecepatan transfer data sudah menggunakan komunikasi digital. Nah, kita sering menemui dengan istilah bit dan byte. Ya, contoh misalnya pada media penyimpanan hard disk, pada umumnya akan terdapat misalnya 100 GB, 200 GB ataupun 500 GB. Nah, jadi bit dan byte ini di dalam elektronika digital merupakan sebuah media penyimpanan digital yang bisa mentransfer dengan kecepatan melalui komunikasi digital juga, ya. Nah, sedangkan pada transfer data atau kecepatan akses internet sering disebut juga dengan Mbps. Misalnya 2 Mbps, 10 Mbps hingga sampai ada yang sampai 42 Mbps. Nah, lalu ada juga namanya gigabyte. Yang gigabyte ini dimaksudkan sebagai media penyimpanan. Sedangkan Mbps sendiri adalah kecepatan transfer data. Nah, itu semua berbasis bit dan byte. Nah, ini penting digunakan di dalam sistem microcontroller karena microcontroller merupakan perangkat yang berbasis digitalisasi, sehingga transfer data, penyimpanan data, semuanya itu harus menggunakan sistem bilangan bit dan byte. Nah, bilangan bit dan byte itu sendiri, itu ada yang merupakan angka desimal, binari, dan heksa. Nah, lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan bit dan byte itu sendiri? Nah, bit adalah satuan unit data terkecil, ya. Jadi bit itu adalah satuan unit data terkecil dalam komposisi digital, ya. Nah, pada dasarnya terdiri dari satu digit biner yang berisi nilai 0 ataupun 1, ya. Jadi kalau kita berbicara bilangan binary adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan 1. Ya. Nah, bit sendiri merupakan singkatan dari binary digital. Ya, teman-teman harus paham, bit itu adalah singkatan dari binary digital. Biner merupakan sistem bilangan yang berbasis 2, yaitu terdiri dari angka 0 dan dari angka 1 seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya angkanya 0 berarti menandakan kondisi off atau tidak ada kegiatan atau tidak ada aliran listrik atau tegangan yang masuk ke dalam rangkaian elektronik tersebut. Sedangkan nilai 1 adalah merupakan kondisi on. Ya, di situ menggambarkan bahwa terdapat aliran, terdapat tegangan yang masuk di dalamnya. Ya. Kondisi bit ini juga dapat mewakilkan nilai logika. Di dalam gerbang logika kita mengenal beberapa gerbang logika. Nah, di dalam kondisi 0 dan 1 di bit ini itu bisa mewakili nilai logika seperti misalnya nilai logika true, nilai logika false, dan nilai logika yes atau no. Nah, itu adalah merupakan bit di dalam bilangan binary. Nah, bit biasanya dilambangkan dengan huruf B kecil ya, teman-teman. Nah, satuan kecepatan transfer data pada umumnya menggunakan bit per second atau BPS. Ya, nangkap ya, teman-teman. Nah, lalu apa yang dikatakan setelah kita tadi membahas tentang bit, lalu bagaimana dengan byte? Nah, byte adalah merupakan kumpulan
8 bit yang digabung menjadi satu. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kumpulan 8 bit yang digabung menjadi satu, ya, yang disebut dengan byte. Dengan kata lain, 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. 1 byte itu adalah sama dengan 8 bits. Nah, ini saya menggambarkan ilustrasinya di sini. Ya. Nah, kalau dalam word itu nilainya 16 bit. Artinya adalah 2 bytes. Karena 1 bitnya itu adalah 8, 1 byte-nya ada 8 bits. Nah, lalu satuan bit ini sering juga digunakan untuk menyatakan kapasitas. Ya, kapasitas suatu media penyimpanan. Kita ketahui ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte. Nah, itu adalah satuan-satuan untuk media penyimpanan. Nah, lambang atau simbol dari byte itu sendiri biasanya adalah huruf B besar. Ya, nah jadi disitulah kenapa pentingnya kita membahas bit dan byte, karena semua transfer data microcontroller itu berbasis digital. Ya, baik itu secara kecepatan maupun di media penyimpanannya. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Lalu ada konfigurasi microcontroller. Nah, jadi seperti yang saya sudah sampaikan di atas tadi, bahwa microcontroller itu terdiri dari beberapa perangkat-perangkat pendukung dari kontrol itu sendiri yang terdapat di dalam satu chip microcontroller. Ya, nah ini saya mengilustrasikan. Di dalam microcontroller itu sudah ada osilator, sudah ada analog digital converter, ya, perubah atau mengkonvert analog ataupun digital. Terus di dalam microcontroller itu sudah ada mikroprosesor, ya, sudah ada RAM, sudah ada program memori yang akan menyimpan data-data pemrograman yang kita masukkan di dalam microcontroller tersebut. Nangkap ya teman-teman pembahasan dari konfigurasi microcontroller ini, tolong dipahami oleh teman-teman. Lalu kita masuk ke fasilitas atau fitur-fitur yang terdapat di dalam microcontroller itu sendiri. Ada yang namanya register. Nah, ini istilah yang sangat sering sekali dipakai dalam sistem microcontroller. Jadi register merupakan rangkaian elektronik yang mampu menyimpan kondisi atau status dalam byte. Ya, secara garis besar, register merupakan suatu tempat penyimpanan, ya, tentunya penyimpanan yang bervariabel. Bilangan bulat yang terdiri 8 atau 16 bit. Jadi register merupakan suatu tempat penyimpanan variabel dengan kapasitas yang terdiri dari 8 sampai 8 atau 16 byte. Nah, lalu pada umumnya register ini memiliki jumlah yang banyak. Ya, masing-masing ada yang memiliki fungsi khusus dan ada juga yang memiliki fungsi umum. Ya, nah fungsi register ini juga diperuntukkan untuk membaca kondisi atau sebuah status, bisa juga berfungsi untuk melakukan kendali pengaturan inisialisasi. Ya, nanti di dalam pelaksanaan sistem mikrokontrol ini diperlukan sebuah penyimpanan, diperlukan sebuah perangkat yang berfungsi untuk penyimpanan dan pengendali serta inisialisasi. Nah, itu dinamakan sebuah sistem atau perangkat yang namanya register.
Nah, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa register itu terdiri dari dua, ada register khusus, ada juga register umum, tergantung nanti di mana register itu digunakan. Ya, nah ada yang namanya Special Function Register atau SFR. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah ini merupakan register yang diperuntukkan untuk kondisi-kondisi spesial atau kondisi-kondisi tertentu, di mana register ini nantinya akan mengendalikan beberapa sistem yang terkait dengan osilator, timer, input, output, dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan register khusus, ya, special function register. Nah, nanti ada juga register-register yang umum yang sering digunakan. Ya, gitu ya teman-teman. Silakan dipahami sampai dengan pembahasan ini. Lalu kita selanjutnya membahas sebuah fitur di microcontroller yang namanya input dan output port. Ya, atau sering juga disebut I/O. Jadi kalau teman-teman membaca atau mendengar kalimat I/O di dalam sebuah sistem elektronika, itu merupakan pengertian dari input ataupun output. Ya, nah untuk teman-teman elektro mungkin bahasa-bahasa I/O ini sudah familiar, tapi untuk kita di mesin itu sangat jarang sekali kita mendengar istilah tersebut. Nah, cuman karena kita mempelajari mata kuliah mekatronika, maka istilah I/O ini harusnya sudah cukup familiar ya di pemahaman teman-teman. Jadi kalau kita berbicara I/O, kita berbicara input dan output. Saya tambahin I/O, ya, input dan output. Nah, apa itu I/O? Jadi I/O merupakan sarana atau perangkat, ya, yang digunakan oleh microcontroller untuk mengakses peralatan-peralatan lain di luar sistem microcontroller itu, ya. Nah, nanti mikro itu akan mendapatkan data atau mendapatkan informasi dari luar perangkat, ya, seperti dari sensor, push button, dan sebagainya macamnya. Nah, itu bisa dikonekkan dengan rangkaian I/O. Nah, I/O ini berupa port, ya, berupa pin-pin atau kaki-kaki yang ada di chip microcontroller. Ya, nah fungsinya untuk mengeluarkan data digital ataupun sebagai inputan data digital. Ya, namanya I/O, ya, input dan output. Dia akan berfungsi sebagai inputan data digital, lalu berfungsi juga sebagai outputan data digital. Nah, dia bentuknya seperti pin-pin gini, ya, pot-pot begini. Nah, di dalam salah satu pot di microcontroller itu ada yang namanya pot atau pins yang berfungsi sebagai I/O atau input dan output. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, ini dipakai di dalam sistem microcontroller. Lalu yang berikutnya ada unit memori. Nah, ini unit memori ini perlu kita pelajari, kita pahami di dalam sebuah rangkaian microcontroller. Karena apa? Karena memori ini dilakukan sebagai media penyimpanan, ya, baik itu penyimpanan data, penyimpanan pemrograman, dan sebagainya. Nah, di dalam unit memori microcontroller kita mengenal yang namanya ROM atau read only memory. Nah, read only memory ini merupakan register yang digunakan untuk menyimpan secara permanen program yang sedang dijalankan. Ya. Nah, jadi ROM ini berfungsi untuk menyimpan secara permanen, ya, program yang sedang dijalankan. Nah, ukuran kapasitas dari ROM ini tergantung dari ukuran memorinya. Ya, jadi fungsinya ROM ini adalah sebagai media penyimpanan secara permanen. Ya. Apa yang disimpan? Program, ya. Program-program yang sedang dijalankan itu nanti disimpan di dalam
perangkat ROM yang ada di microcontroller. Ya. Lalu unit memori yang berikutnya ada yang namanya RAM atau Random Access Memory. Nah, ini kalau di mikroprosesor bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Mungkin sudah familiar ya dengan bentuk seperti ini, dengan bentuk RAM. Di handphone kita juga ada RAM ya. Nah, di dalam sebuah sistem microcontroller, RAM merupakan memori penyimpanan data, sama dengan ROM ya. Cuman data tersebut bisa diubah atau bisa dihapus. Nah, itu bedanya dengan ROM ya. Nah, jadi di dalam sebuah media penyimpanan data, nantinya ada data atau program yang akan diinput ya ke dalam microcontroller yang sewaktu-waktu itu bisa dirubah-rubah. Nah, disinilah peran dari random access memory untuk menyimpan data tersebut yang bisa dirubah. Contoh misalnya kita sedang melakukan sebuah pemrograman untuk pengendali solar tracker. Kita sudah buat bahasa pemrograman, misalnya dengan sudut berapa derajat nanti solar panelnya akan bergerak. Nah, itu data pemrograman itu akan disimpan di dalam RAM. Ya. Nah, karena apa? Karena di RAM ini dia bisa memiliki fasilitas untuk dirubah. Misalnya nanti, ternyata sudut kemiringannya tidak pas dengan sudut kemiringan 10 derajat yang sudah disetting awal. Pasnya itu ada di 15 derajat. Nah, sehingga itu bisa dirubah. Dipanggil lagi data itu. Masuklah kita ke RAM. Nah, seperti itu. Tapi kalau di ROM itu tidak bisa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Perbedaan RAM dengan ROM. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa RAM itu merupakan perangkat untuk penyimpanan data-data sementara, ya, dan akan hilang jika catu dayanya dimatikan atau power supply-nya dimatikan. Ya, makanya karena memang dia datanya sementara, ketika power supply-nya dimatikan, maka datanya akan hilang semua, tidak tersimpan. Ya, karena memang dia fungsinya hanya penyimpanan sementara untuk dirubah ataupun diganti. Ya, itu bedanya RAM dengan ROM, teman-teman harus bisa pahami. Jadi fungsi dari RAM dan ROM ini sebenarnya untuk menyimpan data, media penyimpanan data ya. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa microcontroller ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya gini, dia harus dikendalikan oleh sebuah kontrol ya dalam bentuk bahasa pemrograman. Robot ini akan berjalan lurus ke depan 10 meter dan ketika nanti di depan itu ketemu halangan, sensor memberikan informasi, maka robot harus bergerak ke kanan. Nah, itu dikendalikan oleh bahasa pemrograman. Perintah itu dikendalikan oleh bahasa pemrograman. Sehingga ketika robot berjalan 10 meter ke depan dan mendapat trigger dari sensor di depan, maka dia akan belok ke kanan. Karena sebelumnya sudah disetting oleh sebuah bahasa pemrograman. Seperti itu. Nah, media penyimpanan untuk bahasa pemrograman itu atau data-data pemrograman atau data-data digitalnya itu merupakan media yang namanya ROM dan RAM. Nah, itu teman-teman harus paham. Lalu berikutnya unit memori lainnya dari microcontroller itu ada yang namanya EEPROM. Apalagi nih EEPROM. Jadi EEPROM itu merupakan electrically erasable programmable. Ya, EEPROM. Electrically erasable programmable ROM. Nah, itu adalah merupakan sebuah unit memori yang dapat dirubah atau sebuah unit penyimpanan yang dapat dirubah selama beroperasi. Jadi mirip dengan RAM ya. Tetapi dapat disimpan secara permanen. Bahkan setelah kehilangan daya, misalnya setelah satu daya dimatikan, setelah sistem dimatikan, dia akan menyimpan. Nah, ini lebih ke penggabungan antara ROM dan RAM. Ya, tadi kalau ROM dia hanya khusus untuk menyimpan saja. Ya, kalau RAM itu adalah penyimpanan sementara. Nah, kalau misalnya power supply-nya dimatikan, maka data yang tersimpan di RAM itu akan hilang.
karena dia hanya penyimpanan sementara. Nah, EEPROM ini adalah penggabungan antara RAM dan ROM. Ya, harus dipahami ya teman-teman fungsi-fungsinya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nangkap ya? Nah, silakan dipahami dari unit-unit memori yang ada di mikrokontroler tersebut. Lalu nih tadi saya lupa menggeser. Nah, ini adalah bentuk dari EEPROM itu sendiri. Lalu ada yang namanya fasilitas interrupt. Di dalam mikrokontroler itu ada juga yang namanya fasilitas interrupt atau interupsi. Jadi kalau kita sering mendengar bahasa interupsi itu adalah sanggahan kali ya, kalau di dalam sebuah dialog, rapat, meeting, itu kita sering melakukan interrupt. Nah, di dalam mikrokontroler juga ada fasilitas yang dinamakan dengan interrupt. Nah, jadi sama fungsinya seperti kita di dalam sebuah rapat. Jadi program yang sudah kita jalankan itu bisa kita interrupt, ya, bisa kita interupsi untuk masuk ya ke dalam interupsi tersebut. Nah, jadi interrupt merupakan sistem yang ada di mikrokontroler yang berfungsi untuk mengendalikan sinyal-sinyal interupsi, baik internal maupun eksternal. Nah, adanya sinyal interupsi ini akan menghentikan eksekusi normal program. Jadi maksudnya gini, jadi ketika eksekusi program yang berjalan secara normal sedang berjalan, tiba-tiba saja kita melakukan interrupt. Kita melakukan interrupt dengan memanggil atau menginterupsikan program baru di dalam program yang sedang berjalan. Ya, nah ini otomatis sistem tersebut akan mematikan program yang sedang berjalan tersebut, sehingga masuklah interupsi yang baru ke dalam kinerja dari mikrokontroler tersebut. Nah, ini bagusnya mikrokontroler. Dia bisa dirubah-rubah programnya ketika unit sedang berjalan. Ya, nah itu tadi salah satunya dengan fasilitas yang namanya interrupt. Nangkap ya teman-teman? Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya komunikasi serial. Nah, ini komunikasi serial ini merupakan metode pengkomunikasian data. Jadi mikrokontroler itu tidak pernah terlepas dari yang namanya transfer data. Ya. Transfer data digital, transfer data pemrograman. Nah, semua fasilitas transfer data, pergerakan data, perpindahan data dari satu titik ke titik lain, dari satu sistem ke sistem lain yang ada di mikrokontroler itu menggunakan komunikasi, ya. Komunikasi yang kita kenal dengan namanya komunikasi serial. Nah, komunikasi serial merupakan komunikasi yang pengiriman datanya dilakukan per bit, ya. Nah, secara berurutan dan bergantian. Jadi kinerja dari komunikasi serial ini merupakan atau melakukan pengiriman atau pentransferan data secara berurutan dan bergantian per bit. Nah, itu adalah salah satu keunggulan daripada komunikasi serial. Jadi dia bisa mentransfer data atau memindahkan data secara berurutan. Tapi dia harus bergantian satu persatu per bit ya. Jadi ya, per bitnya komunikasinya atau transfer datanya itu bisa dilakukan secara berurutan tapi harus bergantian satu persatu. Nah, jadi komunikasi ini mempunyai kelebihan. Jadi kelebihannya itu hanya membutuhkan satu jalur dan satu kabel yang sedikit dibandingkan dengan komunikasi lainnya. Jadi satu kabel ataupun satu jalur itu bisa memindahkan data atau bisa mengkomunikasikan data dari satu perangkat ke perangkat lain secara berurutan dan bergantian. Nah, itu adalah
salah satu kelebihan dari komunikasi serial. Nah, kira-kira begitu. Jadi semua perangkat yang ada di microcontroller atau sistem kinerja sistem satu sama lain di dalam microcontroller itu bisa dikomunikasikan satu dengan yang lainnya itu dengan menggunakan komunikasi serial. Ya, nangkap ya teman-teman. Nah, laptop saya nge-hang lagi nih. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke osilator. Nah, di dalam microcontroller ada fasilitas yang namanya osilator. Jadi, osilator merupakan atau disingkat dengan OSC, merupakan sistem yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik ya, dengan amplitude yang konstan. Nah, jadi osilator bisa menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitude yang konstan. Jadi yang namanya sinyal digital, sinyal analog itu merupakan atau berbentuk gelombang, baik itu gelombang sinus maupun gelombang kotak. Nah, jadi osilator tersebut bisa mengkondisikan sinyal-sinyal yang masuk ke dalam microcontroller secara konstan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi komunikasi digitalnya berupa pergerakan sinyal-sinyal itu bisa dikondisikan oleh osilator secara konstan. Jadi amplitudenya bisa dikondisikan secara konstan. Nah, itu adalah salah satu perangkat di microcontroller untuk mendukung kinerja dari microcontroller. Lalu yang terakhir ada yang namanya timer dan counter. Nah, jadi di dalam sistem microcontroller itu terdapat yang namanya timer. Jadi timer ini fungsinya untuk memberikan delay, ya. Nah, sementara counter fungsinya untuk mencacah. Nah, jadi kita bisa atur timernya berapa detik, berapa menit. Nah, itu di dalam fasilitas microcontroller terdapat perangkat yang namanya timer dan counter. Jadi timer merupakan fungsi waktu ya, yang sumbernya pasti clock ya, jam. Nah, clock itu berasal dari internal microcontroller itu sendiri. Nah, sedangkan counter merupakan fungsi perhitungan yang sumber clocknya berasal dari eksternal. Ya, jadi dicacah. Ya, 1, 2, 3. Nah, itu adalah counter. Nah, jadi acuannya merupakan clock yang ada di luar microcontroller tersebut untuk yang counter. Sementara yang timer acuannya berupa clock yang terdapat di sistem microcontroller itu sendiri. Nah, demikian penjelasan saya tentang pengantar microcontroller. Nah, silakan teman-teman dipahami dari awal tentang penjelasan microcontroller ini dari video yang saya sampaikan ini. Ya, untuk bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, teman-teman harus memahami video saya ini sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Nah, demikian pembahasan kita tentang pengantar microcontroller. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya masih di seputar microcontroller. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.